Hai guys, pasti udah pada kenal dong sama Justin Bieber? Penyanyi yang udah mendunia sejak usia belia. Penyanyi terkenal yang udah kaya raya sejak muda. Dari kecil, dia udah nunjukin bakat luar biasa di dunia musik. Siapa sih yang nggak tahu dia? Hampir semua orang di dunia ini pasti pernah dengar namanya. Tapi, kalian tahu nggak sih kalau lingkungan itu ngaruh banget sama hidup dia? Iya, lingkungan. Lingkungan bisa jadi faktor penting dalam perkembangan seseorang. Kayak teman-teman nongkrongnya, keluarga, sama tempat dia tinggal waktu kecil. Semua itu punya pengaruh besar. Dulu, hidup Bieber itu susah. Dia nggak langsung hidup enak seperti sekarang. Dia dibesarkan sama ibunya sendirian, sering pindah-pindah rumah. Ibunya berjuang keras buat membesarkan dia. Tapi dia punya bakat musik yang luar biasa. Sejak kecil, dia udah suka main musik. Dia ngepost video dia lagi nyanyi di YouTube, langsung terkenal. Video-videonya jadi viral. Jadi artis terkenal waktu muda itu nggak gampang loh. Banyak godaannya dan tantangannya. Ada tekanan jadi artis top, banyak yang muji-muji, tapi banyak juga yang ngejudge. Tekanan dari media dan fans bisa sangat berat. Ditambah lagi, dia harus bergaul sama orang-orang baru yang belum tentu semuanya baik. Setiap hari ketemu orang baru. Jadi, wajar aja kalau Bieber sempat kena masalah. Kehidupan di bawah sorotan media memang nggak mudah. Berantem sama paparazzi, nyetir ugal-ugalan, bahkan sampai kena masalah hukum. Semua itu bagian dari perjalanan hidupnya. Nah, ini semua nunjukin gimana lingkungan bisa ngebentuk perilaku seseorang, apalagi di usia muda yang masih labil. Lingkungan dan pengalaman hidup sangat mempengaruhi siapa kita. Lingkungan yang nggak sehat, itu kayak racun guys. Racun yang bisa menyebar dengan cepat dan merusak hidup kita. Merusaknya pelan-pelan, tapi efeknya bisa parah banget. Kita bisa kehilangan arah dan tujuan hidup. Kayak virus gitu deh, gampang nular. Satu orang terpengaruh, yang lain bisa ikut-ikutan. Misalnya punya teman yang suka bolos sekolah, ngerokok, atau bahkan pakai narkoba. Kebiasaan buruk ini bisa menyebar dengan cepat. Awalnya mungkin cuma diajakin coba-coba, iseng-iseng doang. Tapi rasa penasaran bisa berubah jadi kebiasaan. Tapi lama-lama bisa jadi kebiasaan, bahkan kecanduan. Kita jadi sulit lepas dari pengaruh buruk itu. Belum lagi kalau lingkungan sekitar kita banyak kekerasan, atau orang-orang yang suka ngebully. Ini bisa menambah tekanan mental, bikin kita jadi takut, nggak percaya diri, bahkan bisa-bisa ikutan jadi tukang bully juga. Lingkungan negatif bisa mengubah kita. Intinya, lingkungan yang nggak sehat bisa bikin kita terjerumus ke hal-hal negatif. Kita harus waspada dan bijak memilih teman. Makanya, penting banget buat kita milih lingkungan yang baik dan positif. Lingkungan yang mendukung kita untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Nah, sekarang gimana caranya biar kita nggak terpengaruh sama lingkungan yang jelek? Gampang kok. Ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti. Kayak main game, kita cuma perlu strategi jitu. Strategi yang tepat bisa membantu kita menghindari pengaruh buruk. Pertama, kenali diri sendiri. Kita harus tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, dan apa tujuan hidup kita. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah membuat keputusan yang tepat. Kayak punya kompas gitu deh. Biar nggak gampang tersesat. Kompas ini akan membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Kedua, pilih teman yang benar. Cari teman yang bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih baik. Teman yang positif akan membawa pengaruh positif juga. Teman yang selalu support, ngasih semangat, dan ngingetin kita kalau lagi salah. Mereka adalah orang-orang yang akan selalu ada di saat kita butuh. Kayak superhero sidekick gitu deh. Selalu ada buat kita. Mereka adalah pahlawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, berani bilang enggak. Kalau ada yang ngajak ke hal-hal negatif, kita harus berani nolak. Ini penting untuk menjaga integritas kita. Nggak usah takut dibilang cupu atau nggak asik. Keberanian untuk berkata tidak adalah tanda kekuatan sejati. Ingat, masa depan kita lebih penting daripada gengsi sesaat. Fokus pada tujuan jangka panjang kita akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Kadang-kadang kita ngerasa bisa ngelakuin semuanya sendiri. Merasa paling tahu segalanya. Padahal, orang dewasa, kayak orang tua, guru, atau kakak kelas, punya banyak pengalaman hidup yang bisa jadi pelajaran buat kita. Mereka udah pernah ngalamin masa-masa kayak kita, bahkan mungkin lebih parah. Jadi jangan ragu buat cerita sama mereka kalau kita punya masalah atau lagi galau. Mereka bisa ngasih saran, dukungan, atau sekedar jadi pendengar yang baik.
Ingat guys, mendeviriban inuan sa maobat sinsaichi. Palemah. Malas. Itarik-curi kipuran bijaksana. Bagian kelima. Pilih teman. Pilih vibe. Pernah dengar pepatah birds of a feather flock together? Artinya, orang yang punya hobi atau kebiasaan yang sama, biasanya bakal ngumpul bareng. Nah, ini juga berlaku dalam memilih teman. Guys, kalau kita bergaul sama anak-anak rajin belajar, kita juga bakal ketularan rajin belajar. Sebaliknya kalau kita bergaul sama anak-anak nakal, kita juga bisa ikut-ikutan nakal. Makanya, penting banget buat milih teman yang bisa bawa pengaruh positif buat kita. Teman yang bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih baik, bukannya malah nyeret kita ke jurang kehancuran. Bagian keenam, katakan tidak pada hal negatif. Nggak gampang memang nolak ajakan teman, apalagi kalau kita pengen banget diterima di tongkrongan mereka. Tapi kalau ajakannya udah mengarah ke hal-hal negatif, kita harus berani bilang nggak perlu takut dibilang penakut atau nggak asik. Bilang aja, sorry gue nggak ikut, gue lagi pengen fokus belajar nih. Atau, gue nggak suka ngelakuin hal-hal kayak gitu. Gimana kalau kita ngelakuin yang lain aja? Yakin deh, teman yang baik pasti ngerti kok. Malah, mereka bakal lebih respect sama kita karena kita punya pendirian dan gak gampang terpengaruh. Bagian ketujuh, membangun bentang diri. Pentingnya prinsip yang kuat. Prinsip itu kayak pondasi rumah, guys. Kalau pondasinya kuat, rumahnya gak bakal gampang roboh meskipun diterpa badai. Nah, prinsip hidup juga gitu. Kalau kita punya prinsip yang kuat kayak jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, kita nggak bakal gampang tergoda buat ngelakuin hal-hal negatif, meskipun lingkungan sekitar kita jelek. Gimana caranya punya prinsip yang kuat? Gampang kok. Caranya dengan terus belajar, membaca buku, mengikuti kegiatan positif, dan mendekatkan diri sama Tuhan. Bagian ke-8, masa depanmu, pilihanmu. Ingat guys, hidup kita itu kayak kertas putih. Kita sendiri yang nentuin mau kita warnai dengan warna-warna indah atau warna-warna suram. Lingkungan emang ngasih pengaruh besar, tapi kita punya kendali penuh atas pilihan hidup kita. Milih lingkungan yang positif, punya teman yang baik, dekat sama orang tua, dan punya prinsip yang kuat. Itu semua modal penting buat meraih masa depan yang cerah. So, let's choose wisely and make our lives awesome.